Halo sahabat Ford Lovers, ketemu lagi dengan Ricky Rudi Automotive Channel. Di sini Ricky akan menjelaskan beberapa fitur yang ada di Ranger Raptor Nextgen. Lanjut ya, kita ke fitur head unit. Nah, head unit kita itu ada beberapa fitur, diantaranya adalah ini buat AC ya, kita bisa aktifin AC. Nah, untuk AC kita adalah AC-nya dual zone. Dual zone kita itu antara kiri dan kanan bisa berbeda ya, jadi suhunya bisa berbeda, dinginnya. Nah, ini adalah tombol blower ya. Nah, buat naikin blower ya kan, nurunin blower, kipas ya. Ini buat hajar ya, lampu hajar kalau misalkan kondisi darurat, hajar aktifin. Kemudian ini adalah sirkulasi ruangan ya, udara. Jadi udara masuk dari luar bisa aktifin ini. Nah, jadi kalau misalkan mau AC maksimal atau ini dari sini langsung bisa, otomatis dia maksimal. Nah, ya. Nah, kemudian ini adalah buat volume radio. Ya, oke. Terus selanjutnya lagi ini di sini sama ya, kayak kondisi di bawah auto. Ini AC kita auto, kemudian low high yang touchscreen-nya ini sama. Ini ini adalah fungsi yang secara touchscreen-nya ya kan. Nah, AC off, nah kurangin, ini blower ya, kita bisa naikin, bisa ngurangin. Kemudian nah ini maksimal tadi udah. Ya, ini oke. Ini yang buat settingan ya, ini buat settingan udara. Kemudian ini ada musik ya, ini ada musik. Kemudian ini buat fitur telepon ya. Kemudian ini buat apa namanya, channel radio ya, jadi 3 channel ini. Lagi ini AC kan dalam keadaan nyala. Nah, matiin pakai ini ya, jadi update. Nah, di sini selain fitur yang 3 ini, kalau misalkan kita lihat di menu ini, nah ini menu ada. Nah, fitur yang 3 tadi di bawah itu kalau kita klik menu ada di atas semua ini ya. Nah, jadi Android Auto ya kan, Android Auto, terus Apple CarPlay, sama apa namanya, media, telepon, semuanya kita sambungkan dengan Android ataupun iPhone. Kemudian ini adalah ada sketch itu buat misalkan yang buat gambar-gambar ya kan, mau apa anak-anak iseng atau gimana. Kemudian ini ada zona lighting. Nah, ini buat pengaturan cahaya ya. Di sini nih, ionin cahayanya itu bisa diatur di sini. Oke. Di head unit ini ada satu lagi nih, buku owner manual. Jadi untuk buku manual teman-teman itu nggak ada di berupa kertas ya, nggak ada buku zaman dahulu ada buku kertas gitu. Sekarang mah langsung di head unit. Jadi di sini ada buku manualnya. Jadi teman-teman bisa ngelihat di sini ada bahasanya, terus kategorinya apa aja. Nih, general information semuanya ada di sini. Ya, jadi kalian bisa ngecek dari door window dan semuanya ada. Kemudian bookmarknya ada. Kemudian visual search. Nah, visual search ini jadi berupa gambar. Jadi nanti teman-teman lebih mudah nih lihat fiturnya di sini. Nah, seperti ini ya. Jadi kita tuh bisa lihat fitur-fiturnya kayak A, B, jadi lebih jelas. Gitu. Oke. Nah, itu buku manualnya. Buku manual semua menu udah beres di unit ini. Tinggal ini ada 2 lagi ya.
ini ada gambar kendaraan. Di sini teman-teman buat mengaktifkan semua fitur kayak auto hold, misalkan mau diaktifin tinggal di onin ataupun nggak dinyalain. Off-road semua mode di sini ada. Sound ya, sound ini adalah buat suara musik ya, jadi dimana aja yang paling kencang kita bisa setting. Phone list, jadi nanti kita bisa add semua handphone, kemudian drive assist semuanya, cruise control kita bisa setting semua, vehicle ya kan. Jadi kalian bisa ngecek semua settingan di sini ya. Kemudian yang terakhir adalah sampingnya kendaraan ini ada kamera. Nah ini kamera 360. Raptor ini settingannya seperti ini ya, untuk depan, belakang dan lain-lain. Nah ini oke semua ya. Sekarang fitur di bawah ini ada konsol. Di sini adalah buat wireless charging. Jadi kita cukup simpan HP di sini, dia akan ngecas teman-teman. Dengan catatan kondisi mesinnya menyala ya. Kalau misalnya mesinnya nggak menyala nggak bakalan bisa ngecas. Kemudian di sini ada USB ya buat ngecas juga. Kemudian dilengkapi dengan konsol buat buat naruh tempat minuman. Kemudian udah dilengkapi dengan tuasnya standar, ada parkir P, R, N, D ya kan, teman-teman udah tahu. Kemudian ini bisa buat manualnya. Kemudian untuk rem tangannya dia udah elektrik ya, electric parking brake, jadi udah nggak manual lagi. Kemudian di sini ada drive mode ya. Drive mode ini adalah ada 2H, 4H, 4L, 4A. Nah 2H ini untuk roda penggeraknya itu roda belakang aja, jadi roda depan itu nggak bergerak, jadi dia mengikuti roda belakang kita. Kemudian 4H ini adalah 4H, 4L dan 4A ini adalah roda penggeraknya depan belakang, jadi 4x4 drive-nya ya. Nah untuk 4H itu jalur yang standar lah, misalkan jalurnya nggak terlalu terjal amat. Nah kalau misalkan 4L dia ke jalur yang lebih kayak bebatuan, lebih terjal ibaratnya. Kemudian 4A ini otomatis ya, jadi nanti dia bisa mengikuti sesuai dengan rute jalanan yang kita hadapin. Nah gitu. Nah dari 2H kalau mau pindah ke 4H, teman-teman tinggal tekan aja 4H, dia akan langsung ke mode 4x4 ya, 4H aktif ya. Nah kemudian di sini mode 4H itu ada mode normal, dimana jalur biasa ya yang biasa kita lewatin nggak terjal. Kemudian ada jalur sport, kemudian ada jalur ketika misalkan hujan, kemudian memodiakan atau lumpur, kemudian sand, pasir. Nah kemudian baja. Nah kemudian di sini ada mode apa lagi ya. Nah udah ya, jadi modenya seperti ini semua teman-teman ya. Jadi itulah kerjanya 4H. Jelaskan model 4H itu kayak gini ya. Jadi inilah rute-rutenya. Kemudian ini ada P, di sini adalah parkir assist. Jadi ini buat fitur ketika kita misalkan mau parkir otomatis ya. Kemudian ini ada off traction atau available, jadi traction kontrolnya di offin ya kan. Nah tinggal nyalain lagi. Kemudian ini ada lagi buat auto stop active control. Nah ini jadi aja semuanya. Kemudian di sini di belakangnya itu ada konsol lengkap dengan buat kita ngecas ya. Nah, kemudian semua udah beres ya. Untuk interior Raptor udah beres semua. Nah tinggal di atas. Nah ini cuma buat biasa aja, semua udah beres. Tadi kemarin kita lanjut yang di atasnya. Ini adalah saklar
dimana ketika misalkan teman-teman mau pakai lampu strobo buat berburu di Kalimantan atau apa, jadi tinggal dimasukkan aja ke saklar di daerah sini. Kemudian udah dilengkapi dengan buat kacamata ya, kemudian buat penerangan kalau misalkan ngambil uang atau apa. Kemudian kiri kanan udah dilengkapi dengan kaca ya buat kita bercermin ya. Nah udah ada semua. Kemudian udah ada buat aksen buat melihat belakang juga kaca ya. Inilah interior dari Raptor Nesken. Itulah beberapa fitur yang Ricky jelaskan di Ford Raptor ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa di like, share, dan komen di Otomotif Channel. Dan nanti kita lanjut ke review berikutnya. Thank you.